Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Bagaimana kabarnya pada pagi hari yang indah ini? Saya percaya kita semuanya pasti dalam lindungan Tuhan dan kita semuanya ada dalam kondisi yang sehat. Puji Tuhan, pada pagi hari yang indah ini saya kembali mengajak kita sama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Kita akan sama-sama merenungkan tentang kasih setia Tuhan sampai selama-lamanya. Saya percaya kasih setia Tuhan bagi setiap diri kita senantiasa ada. Bahkan pada pagi hari ini pun menjadi bukti nyata bahwa kasih Tuhan nyata bagi kita. Haleluya. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini dari kitab Mazmur pasal 103 dan kitab Mazmur pasal 104. Bapak Ibu Saudara semuanya, ketika kita membaca dan ketika kita merenungkan kedua bagian pasal ini, ada hal yang harus kita sama-sama pahami bahwa kitab Mazmur pasal 103 yang ditulis oleh pemazmur yaitu Raja Daud merupakan salah satu kitab yang paling dikenal dan yang sering dikutip oleh orang percaya di sepanjang sejarah. Mazmur ini menjadi pengingat yang kuat akan belas kasihan, kebaikan, dan kasih setia Tuhan yang tak pernah berakhir kepada umatnya. Di dalamnya, Daud mengungkapkan pujian yang mendalam dan refleksi pribadi tentang kebaikan Tuhan yang melimpah dalam hidupnya, dan juga dalam hidup setiap orang yang percaya. Daud mengawali kitab Mazmur ini dengan seruan pujian yang tulus dan penuh gairah kepada Tuhan. Daud berkata dalam ayat yang pertama dikatakan, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku." Ungkapan ini menunjukkan bahwa pujian kepada Tuhan bukan hanya bersifat lahiriah, tetapi juga melibatkan seluruh jiwa dan batin kita. Daud mengajak dirinya sendiri dan kita semua untuk tidak hanya memuji Tuhan dengan bibir saja, tetapi juga dengan segenap hati dan pemikiran kita. Setelah seruan pembukaan ini, Daud segera juga mengingatkan kita agar tidak melupakan segala kebaikan Tuhan. Penting bagi kita untuk merenungkan dan mengingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hari kemarin, hari ini, dan hari esok akan kita jalani. Karena dalam kesibukan dan tantangan hidup sekalipun, terkadang kita lupa untuk melihat dan bahkan terkadang kita lupa untuk menyadari bahwa ternyata Tuhan tetap baik bagi setiap kita. Daud mencoba untuk menyusun beberapa daftar kebaikan Tuhan dalam beberapa ayat yang diungkapkan dalam Mazmur pasal 103 ini, yang patut kita dapat renungkan satu persatu. Yang pertama dikatakan di ayat yang ketiga, "Yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu." Di sini Daud mengingatkan bahwa Tuhan adalah sumber pengampunan dan kesembuhan. Dosa serta penyakit adalah bagian dari realitas hidup yang kita jalani. Namun Tuhan dengan kasih-Nya yang tidak terbatas berkenan untuk mengampuni dosa-dosa kita dan menyembuhkan segala penyakit kita. Pengampunan ini adalah dasar dari hubungan kita dengan Tuhan. Dan kesembuhan adalah perwujudan dari kasih-Nya yang penuh perhatian bagi setiap kita. Yang kedua di ayat yang keempat berkata, "Yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat." Tuhan tidak hanya mengampuni dosa-dosa kita, tetapi juga menebus hidup kita dari kematian yang kekal. Dia memberikan kepada kita hidup yang baru, penuh dengan kasih setia dan rahmat yang tidak terukur. Kasih setia Tuhan ini bukan hanya menyelamatkan kita dari maut,
tetapi juga memahkotai kita dengan anugerah yang membuat hidup kita bernilai dan penuh makna. Selanjutnya yang ketiga, yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung Raja Wali. Kita dapat memperhatikan ungkapan ini di dalam ayat yang kelima. Tuhan adalah sumber segala yang baik. Dia memuaskan keinginan terdalam kita dengan kebaikan yang melimpah, memberi kita kekuatan yang baru dan semangat yang diperbaharui seperti burung Raja Wali. Ini menggambarkan bagaimana Tuhan memberikan kita kebahagiaan dan kepuasan sejati yang tidak mampu diberikan oleh siapapun, termasuk oleh dunia ini. Dalam ayat-ayat yang berikutnya, Daud melanjutkan dengan berbicara tentang belas kasihan dan kesetiaan Tuhan yang luar biasa kepada kita, bahkan ketika kita masih dalam keadaan berdosa. Belas kasihan Tuhan yang tidak terukur ini memberikan kita pengharapan dan kekuatan untuk terus hidup dalam anugerah-Nya. Daud berkata di dalam ayat yang ke-8, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ini adalah inti dari sifat Tuhan. Dia penuh dengan belas kasihan dan kasih, sabar terhadap kesalahan kita, dan melimpahkan kasih setia yang tak terhitung kepada kita. Kasih setia Tuhan ini begitu besar, sehingga Dia terus menunjukkan kesabaran dan kemurahannya kepada kita, meskipun kita seringkali gagal dalam perjalanan iman kita. Daud juga berkata di dalam ayat yang ke-9, tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tuhan tidak memegang dendam terhadap kita, meskipun terkadang kita seringkali jatuh dalam dosa. Namun Tuhan dengan penuh kasih mengundang kita untuk bertobat dan kembali kepada-Nya. Dia tidak memperlakukan kita sesuai dengan dosa-dosa kita, tetapi dengan kasih yang melampaui segala kesalahan kita. Selain itu, Daud juga berkata di dalam ayat yang ke-10, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Ini adalah kebenaran yang luar biasa tentang kasih Tuhan. Meskipun kita layak menerima hukuman karena dosa kita, Tuhan dengan penuh kasih memilih untuk tidak membalas kita setimpal dengan kesalahan kita. Dia memberikan kita anugerah dan pengampunan yang tak terhingga, memberikan kita kesempatan untuk hidup baru di dalam Dia. Bahkan Daud juga berkata dalam ayat yang ke-12-nya, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Dalam ayat ini, Daud menggambarkan betapa jauhnya Tuhan menjauhkan dosa-dosa kita. Bahkan Alkitab mencatat suatu ungkapan sejauh timur dari barat. Tidak ada batasan yang dapat mengukur jarak ini. Ini menunjukkan bahwa Tuhan benar-benar menghapus dosa kita dan tidak mengingatnya lagi. Ini memberi kita kebebasan dan pengharapan yang luar biasa di dalam Kristus. Daud kemudian melanjutkan berbicara tentang realitas kehidupan manusia yang rapuh. Dia mengingatkan kita bahwa hari-hari kita di dunia ini seperti rumput dan bunga di padang, yang ketika ditiup angin semuanya akan lenyap. Namun Daud berkata, kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya tetap atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Bahwa meskipun hidup kita ini singkat, namun kasih setia Tuhan kepada kita bersifat kekal. Ini memberi kita pengharapan yang teguh untuk masa depan dan memotivasi kita untuk hidup dalam terang kekekalan dengan menyadari bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Kiranya kita semua dapat mengingat betapa singkat dan rapuhnya hidup kita di dunia ini, dan berusaha untuk hidup
dalam kehendak yang Tuhan mau nyatakan bagi setiap kita. Kiranya kita juga senantiasa mengingat akan kasih kemurahan Allah yang telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan kita, tetapi hanya oleh karena belas kasihan yang Dia tunjukkan bagi setiap kita. Dalam perjalanan hidup kita, kiranya kita berjalan dengan takut akan Tuhan, dalam kekudusan dan kemurnian, menyadari bahwa hidup kita yang singkat ini harus untuk menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Mari kita hidup dengan penuh pengharapan, mengetahui bahwa Tuhan yang setia akan selalu menyertai kita, memimpin kita dengan tangan yang penuh kasih, dan menjaga kita sampai akhir. Tuhan memberkati kita semua dengan hari yang penuh berkat dan berbuah di dalam Kristus. Biarlah kasih setia Tuhan yang tidak pernah berakhir dan kasih-Nya yang sampai selama-lamanya itu menjadi sumber kekuatan dan penghiburan kita setiap hari.